Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau review toko yang ketujuh. Jadi saya sudah 7 kali bikin segmen bedah toko yang dari sisi front end ya teman-teman. Jadi dari sisi customer, saya nggak buka seller centernya, saya nggak buka laporan keuangannya, cuma dari sisi customer aja, dari sisi front endnya. Dan ini insya Allah akan saya upload setiap Senin jam 19.30. Buat teman-teman yang mau di review tokonya, mau dibedah tokonya, silakan masukkan data-data teman-teman di Google Form di link di bawah ini, nanti akan masuk ke antrian. Di situ juga ada list antrian toko-toko yang mau direview. Dan itu nggak ngurut dari atas ya, jadi suka-suka saya aja, terserah saya aja mau reviewnya, mau review toko yang mana di minggu depan, minggu seterusnya, dan seterusnya. Oke, di minggu ini saya mau review toko si Budoyo Jowo Official. Saya mau bedah toko ini, jadi namanya Budoyo Jowo Official. Ini tokonya, cuman sayang sekali dia kan, udah nulis, si Masnya ini udah nulis di Google Form, pas saya klik Instagramnya itu malah page isn't available, artinya ya salah masukin link mungkin, atau, ganti apa, ganti ganti nama Instagram gitu, nggak tahu, saya nggak, kurang tahu, jadi sayang banget saya nggak bisa buka Instagramnya. Saya sudah search sih, ada kaos budaya Jawi, bukoyo blah, kaos budaya Jawi, oh Jawi ya, maaf, bukan Jawa, Jawi. Jadi Budoyo Jawi official, maaf belibet. Jadi, saya sudah search cuman nggak nemu, saya nggak yakin bahwa itu adalah Instagramnya si beliau ini. Oke, kita mulai langsung review tokonya. Jadi ini beliau ini toko streetwear aja, jadi produknya, kaos, terus gambar, apa ya, gambar Jowo-Jowo gitu, gambar budaya Jowo, budaya Jawa, atau tulisannya budaya Jawi, lalu ada ornamen-ornamen Jawa, lalu ada wayang, terus ini ada gunung-gunungan wayang, lalu ada dupa juga, ada budaya Jawa wayang, terus ada The Spirit. Ya ini streetwear, kekinian zaman sekarang lah. Saya lihat ini, produknya seperti itu, nyasarnya jelas anak muda. Tapi sekarang saya tanya, anak mudanya mau suka budaya Jawa enggak? Setahu saya sering di jalan tuh lihat, the champion-nya streetwear ya untuk saat ini kan katakanlah Erigo ya. Saya sering lihat di jalan Erigo dan tulisan di belakangnya itu jaket-jaketnya tuh Jepang-Jepangan gitu. Jadi apakah budaya Jawa ini, eee, marketnya bagus nggak sih? Kalau budaya Jepang, entah budaya Jepang atau tulisan Jepang doang yang bikin keren, itu entah Jepang, entah Cina, entah Korea, saya juga nggak tahu. Produknya sih itu Jepang, kalau yang sering saya lihat di jalan tuh yang Erigo ada tulisan Jepang di belakangnya, itu jelas laku. Kalau budaya Jawa saya jarang lihat. Lalu saya coba search dengan kata kaos budaya Jawa di Shopee, dan hasilnya memang pasarnya sedikit sekali. Taunya dari mana, kalau saya search kaos budaya Jawa ini adalah, kata kunci yang general dari dari toko yang tadi ya. Lalu saya sort berdasarkan terlaris, yang 1.000 terjualnya itu nyaris nggak ada. Nah, artinya memang artinya memang produknya kurang diminati. Nah, beda kalau misalkan jilbab, cobain aja sendiri yang 1.000 terjualnya tuh, mungkin satu halaman penuh, artinya besarnya besar banget, transaksinya banyak banget, sellernya juga banyak banget. Nah, kalau budaya Jawa ini mungkin sellernya juga dikit, yang nyari juga dikit, spesifik budaya Jawa, spesifik kaos budaya Jawa. Jadi karena pasarnya ini adalah niche market alias pasarnya kecil, journey-nya itu berbeda. Journey-nya itu bukan dari search dulu, padahal marketplace itu, bukan terkenal ya, umumnya journey customer itu search dulu, search di kolom search ini, misalkan search jilbab anak, kaos putih, atau gamis syar'i dan seterusnya. Biasanya search-nya dimulai dari search di sini. Itu journey-nya. Nah, kalau si budaya Jawa ini journey seperti itu kurang cocok. Kenapa? Karena itu tadi kalau saya coba search budaya Jawa, peminatnya sedikit sekali, nggak ada, yang terlaris pun tidak 1.000 terjual per bulan. Jadi ini pasarnya, kemungkinan besar memang kecil, produknya pasarnya memang kecil. Lalu, sarannya seperti apa? Saran saya untuk solusi pasar kecil ini, kalau memang ngotot pengen di situ, coba cari cara, journey-nya yang lain. Journey di marketplace itu kan macam-macam.
yang search udah jelas ya, menurut saya nggak mungkin dapat journey, customer journey yang di situ. Lalu bisa dicoba jaringan influencer Shopee dimaksimumkan, lalu bisa coba eksternal. Nah, eksternal memang susah, eksternal harus branding di luar, entah branding di Instagram, TikTok, dan sebagainya, lalu arahkan ke Shopee sehingga algoritma suka. Jadi pelan-pelan mungkin lebih mudah ditemukan toko budaya Jawa ini, meskipun pasarnya yang kecil. Tapi nggak apa-apa, pasar kecil tapi jadi leading di situ ya oke juga sih. Tapi ya nggak mudah. Lalu ada produk serupa. Nah, iklan produk serupa ini kan bukan keyword ya, jadi produk serupa ini sebenarnya lebih ke retargeting, lalu menargetkan ke yang produk yang mirip-mirip. Itu kunci produk serupa bagus itu ya dari eksternalnya bagus, bintangnya bagus, produk serupa juga kemungkinan bagus. Nah, coba dipikirin-pikirin lagi strategi funnelingnya. Ya menurut saya kalau toko ini mulai dari search atau dari keyword iklan Shopee itu kurang bijak. Oke, lalu selanjutnya poin selanjutnya saya lihat si toko ini banyak yang habis ya, jadi sayang sekali banyak produk yang habis, jadi nggak available. Eee, nah ini produk yang habis ada banyak nih, ada kaos Barong ini, kaos apa lagi nih, syal ya nggak tahu apa, topi ini pada habis. Oh sayang sekali kenapa habis, lalu saya cek si Google Sheet-nya, si Google Form yang beliau isi dia bilang maklunnya lemot. Maklunnya lemot alias mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan beliau kali ya. Saran saya adain aja, jadi meskipun habis adain aja 1 pieces kayak minimal. Nanti kalau ada orderan baru pikir, putar otak gimana cara bikin produksinya, gimana cara, mengadakan si barangnya. Itu jadinya kita itu ke-push untuk melakukan itu. Dan lagian kalau produksi kaos itu sebenarnya cycle time atau lead time cycle ya lead time lah total untuk dari nol sampai jadi itu ya 2 hari itu udah kelamaan kalau fokus ngerjain satu, kaos ya. Sepengalaman saya seperti itu. Nah, ini keluhan dari beliau ini maklunnya lemot, saya katakan nggak akan ada yang cocok. Sepengalaman saya juga nanya ke teman-teman untuk konveksi ya, maklun konveksi. Konveksi itu artinya yang "kuno" dalam tanda kutip, yang kuno itu kita nggak akan nemu yang cocok, karena susah sekali menemukan yang cocok dan saya belum menemukan yang betul-betul cocok. Kalau saya punya 4 vendor utama yang udah terus-terusan ke beliau dan kadang memang banyak ketidakcocokan juga, tapi ya sabar. Jadi saya harus sabar untuk menghadapi, konveksi-konveksi tersebut. Kenapa? Sistem mereka kuno ya teman-teman, belum ada pencatatan, mengerjakan sesuai feeling, lalu kita tanya, "Ini berapa lama, kerjain ini?" Selalu feeling. Nah makanya kenapa si konveksi ini selalu telat. Karena mereka nggak ngecatat datanya, kalau bikin kaos itu berapa hari, kalau kuantitinya berapa hari, mana dulu dan yang paling, sering terjadi itu mereka tidak menganut FIFO, first in first out. Artinya kalau saya order hari ini, misalkan 10 pieces, lalu besok ada partai masuk 1.000 pieces yang saya itu dinantikan, apa, tidak didahulukan karena, ngerjain dulu yang 1.000 takut nggak kekejar atau gimana, yang 10 pieces nunggu 1.000 beres. Ya begitu memang faktanya seperti itu. Nyambung ke loyalitas. Jadi kalau punya maklunan saya katakan kalau memang nggak kenal banget, kitanya nggak, orang si maklun itu nggak bergantung banget ke kita, itu, nggak ada loyalitasnya tadi. Jadi kalau nemu, klien yang lebih oke, ya kita ditinggalkan aja, ditendang aja. Sebenarnya memang nggak apa-apa sih, ya kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau maklun kita nggak oke, ya kita tendang, cari yang baru, dan seterusnya. Cuman saya katakan bahwa kalau terus mencari sampai nemu yang cocok, itu, susah susah, kata saya susah. Karena maklunan atau konveksi itu dalam tanda kutip bisnis yang liar. Kadang penjahitnya nggak masuk, penjahitnya mau ini, mau itu, tiba-tiba, dapat orderan yang lebih banyak dari yang lain. Wah, liar sekali, susah diaturnya. Makanya saran saya, eee, maklunan itu jangan hanya satu. Kalau kalau produksinya lumayan besar, jangan hanya satu. Makanya saya punya 4. Salah satu syarat bisnis yang sukses itu vendornya harus sukses. Jadi vendornya harus kuat. Jadi maklunan konveksi ini ya vendornya harus kuat, makanya kalau saya sengaja nyari 4, jadi biar berkompetisi. Dari 4 ini, 1 A, B, C, D, kalau A lagi jelek, saya ke B, C, D, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadinya saya lebih aman, relatif lebih aman. Lalu selanjutnya komentar saya buat toko ini mungkin nggak cocok jualan di Shopee ya, karena yang tadi saya bilang journey-nya tuh bukan dari search, padahal kalau marketplace umumnya customer journey-nya itu dari key in search. Jadi mungkin, Masnya bisa, gayat ke tempat wisata mungkin,
Karena kan itu budaya Jawa ya, berarti orang yang ada interest ke budaya Jawa atau pengen oleh-oleh bahwa orang itu sudah datang ke Jawa dan seterusnya. Lalu mungkin bisa ke pemerintahan karena ini kan fancy ya, alias, alias si kaos budaya Jawa ini, wah keren, ada orang yang cinta kepada budaya Jawa dan lain sebagainya, itu fancy. Pemerintah tuh suka yang fancy-fancy kayak gini walaupun mungkin pasarnya ceruk pasarnya kecil. Nah, pemerintah suka yang kayak gitu-gitu entah kenapa. Eee, Contohnya kayak saya dulu pernah, terafiliasi sama pemerintahan Jawa Barat ya, terus ada UMKM yang bikin apa ya, aduh, bikin makanan yang menurut saya aneh gitu, menurut saya aneh, enak sih, cuman kalau saya makan tiap hari juga nggak mau. Beda kalau misalkan keripik singkong gitu, saya makan tiap hari mau, tapi kalau ini makannya nggak enak, tapi dia juara. Dia juara disokong oleh pemerintah, ya itu namanya fancy. Jadi, ya itulah menurut saya pemerintah tuh suka kayak gini. Nah, feeling saya si Bodoyo Jowi ini kalau misalkan ngedeketin pemerintah, ikutan lomba-lomba pemerintah, itu mudah menang dalam tanda kutip. Menang tuh apa? Bukan dapat uang atau lain sebagainya, tapi diboyong ke mana-mana. Nah, kalau di Jabar sih kayak gitu, nggak tahu kalau Masnya ini di, Jawa Tengah atau Jawa Timur ya? Itu diboyong, ada pameran ini diboyong, ada, acara ini diboyong, buka tenan gratis dan lain sebagainya, lumayan, tapi capek karena, pameran offline atau dipromoin di mana, di sini, di sana, di situ, ya lumayan dapat exposure. Lalu bangun basis massa dari sekarang karena ini misinya berat ya, harus targetnya anak muda, lalu yang cinta budaya Jawa, berarti harus mengedukasi anak muda untuk supaya cinta budaya Jawa dulu. Nah itu memang berat, tapi ya kalau mau maksa, main di sini ya terus harus bangun basis massa dari sekarang, jangan sampai telat. Lalu endorse, nah ini endorse kan journey yang berbeda ya, endorse-nya ya orang-orang yang suka budaya Jawa juga. Katakanlah, Sujiwo Tejo gitu, katakanlah siapa lagi ya, ya pokoknya yang berbau-bau Jawa, karena itu journey-nya berbeda sama yang search tadi. Lalu diarahkan ke Shopee bisa atau di-closing sendiri juga bisa, itu terserah. Udah itu aja review saya tentang toko ini, komentar saya mungkin nggak nyambung-nyambung amat, karena saya juga, belum pernah jualan seperti ini, tapi ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan ada insight atau mudah-mudahan nggak terlalu ngaco ya apa yang saya bilangin buat si Bodoyo Jawi ini, mudah-mudahan jadi masukan dan ini enak juga buat teman-teman yang memiliki memiliki toko yang kurang lebih sama karakteristik, produk yang mungkin sama, jadi kita studi kasus bareng-bareng. Saya mohon maaf jika memang yang saya katakan ini tidak bisa dipraktikkan dan tidak berhasil, saya mohon maaf. Jika berhasil ya alhamdulillah saya bersyukur sekali, berartinya saya dapat amal jariah insyaallah. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Terakhir buat yang mau di-review juga tokonya tulis input aja Google Form yang ada linknya di bawah. Linknya ada di bawah di deskripsi video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.